Apa sih kriteria untuk jadi mantunya Vena? Aduh. Gimana hubungan silaturahmi sama Wilona? Ca-ca-ca, ya, one. Ca-ca-ca, one. Ca-ca-ca, terus sampai lancar. Happy people, hari ini saya mau collab sama seseorang. Kenapa saya pakai baju olahraga seperti ini? Pasti ada maksudnya. Saya tuh pengen belajar salsa sama temen yang saya mau collab hari ini. Dia itu pemain sinetron, terus Putri Indonesia di tahun 94. Terus dia ahli banget salsa. Siapakah dia? Kita ikutin aja hari ini. Yuk! Happy people! Aku gembira banget hari ini ketemu Vena Melinda. Mamanya Farel, juga bekas None Jakarta. Tahun berapa ya? 1992, lama ya. Tapi tetap cantik ya, tetap langsing dan kelihatan segar. Nanti kita tanya rahasianya apa. Oke? Ven, thank you ya diterima. Aduh, saya ke apartemennya Vena dan lihat Vania lagi berenang. Anaknya cantik banget. Vania, ya ampun, bisa mirip sama sama Antala ya. Yang kedua. Yang kedua. Mirip juga sama Farel. Iya ya. Ya ampun, ceritain dong. Kok kamu bisa memutuskan ngambil Vania? Apa sih ceritanya? Iya, jadi aku tahun 2013 divorce. Sebelum divorce itu Mbak Iris, aku tuh keguguran anak cowok waktu itu karena usianya 4 bulan di dalam perut. Terus aku karena saking sedihnya Mbak Iris, aku tuh sampai mimpi. Nah di dalam mimpiku itu kelihatan banget close up tuh yang mukanya Vania sekarang itu. Itu tahun 2012. Masya Allah. 2012 aku divorce ya nggak mungkin lah ya punya anak lagi, gimana caranya gitu. Nah ternyata pas tahun 2016 di saat aku lagi benar-benar terpuruk ya, terpuruknya tuh bukan karena cerainya sih, tapi karena aku sempat jauh dari Farel sama dari Atala. Jadi nggak tahu gimana, pokoknya pada saat itu tuh aku bisa sama Farel sama Atala tuh susah banget ketemu, dan kayaknya udah sampai usaha macem-macem dan sampai di titik kayaknya udah hampir mau out of mind ya, karena kan aku tuh cinta banget sama anak. Dan waktu itu aku masih di DPR RI dan memang waktu itu kondisinya kan pemberitaan tentang aku jelek banget. Jadi aku bingung mana duluan nih, kasus cerainya apa karena aku jauh dari anaknya membuat aku jadi waktu itu emosional banget gitu. Makanya kalau dilihat di YouTube kan aku kayak nangis lah di pengadilan. Sebenarnya bukan karena masalah cerai mas, karena masalah aku jauh yang tiba-tiba dari anak yang aku sampai sekarang aku nggak bisa omongin gitu ya, tapi aku udah tahu aku terpuruk pada saat itu. Dan mamaku lah orang yang setiap malam ngusap-ngusap kepalaku, Vena, kamu harus kuat. Harus kuat. Karena kalau kamu gila sekarang, kamu malah nggak mungkin bisa deket sama aku. Dan itu aku benar-benar yang namanya udah tanya sama Ustadz, sama Habib, tetap belum ada cara yang bisa mengembalikan anak-anak itu secara fisik dan secara respect. Karena yang aku down tuh lah respectnya nggak ada. Nah, tiba-tiba di tahun 2016 itu jam pagi lah, aku kan baru bangun tuh selalu ke toilet ya. Nah itu tanggal 17 September aku inget banget, 5:30 aku kan suka baca tuh artikel politik. Tapi tiba-tiba ada satu artikel kecil yang membuat aku tuh pingin baca sampai habis. Telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Sebenarnya berita itu banyak kan, dan aku nggak pernah care. Tapi hari itu tuh kayak ada yang bisikin aku carinya. Padahal
Di artikel itu nggak ada foto Nggak anaknya juga, nggak ada Aku foto. nggak tahu dia lengkap, aku nggak tahu dia cantik, tapi bisikan itu ada, terus itu dong stafku cari dalam waktu 2 jam ketemu, tapi karena ini penelantaran anak jatuhnya pidana, jadi aku nggak bisa tuh main ke rumah sakit mau jenguk, nggak boleh. Ngomong sama Kapolsek, nah pas ngomong sama Kapolsek karena dia tahu aku di DPR, dia malah bilang ini Bu Vena SOP anak telantar tuh mestinya begini-gini, dia malah curhat ke aku. Intinya oh ini pasti masalah biaya nih. Jadi yang terpikir adalah aku pingin bayarin karena dia kan apa namanya Tidak mampu. bukan dia tuh prematur. Oh. Jadi leukemia itu 1,7 kilogram ditemukan dan ini tali pusatnya nggak dicabut sama ibunya, jadi dia membiru dan itu ditemukan pada maghrib. Jadi dia nggak pakai baju pada saat itu, jadi dia tuh udah dengan usus yang menentu itu. Ya itulah SOP-nya yang tidak segera pada saat itu mendapatkan pertolongan, itu yang menjadi PR kan bagi Kapolsek untuk aku sebagai anggota DPR. Nah, makanya aku bilang sama Kapolsek, oke, hari Senin saya datang, saya lunasi. Aku nggak punya pikiran kalau aku mau memuliakan, aku nggak mau ngomong adoption ya, karena dalam Islam kan aku ingin ngomong memuliakan. Nah, udah seperjalanan itu aku sama Mama kan, Mama juga nggak tahu kan kayak apa. Mama udah ngomong, udah kamu aja yang ngambil. Padahal aku tuh nggak punya pikiran untuk ke situ, aku lagi galau kan. Begitu nyampe Mbak Iis aku bayar. Ya, begitu naik dia kan di inkubator tuh. Dibuka lah tray-nya sama suster. Pas dibuka dia lagi pakai apa segala macam, dia nengok ke aku. Nah begitu nengok terus ada yang bisikin lagi ambilnya. Jadi yang tadinya aku cuma pengen nengok, langsung aku bilang sama dinas sosial sama Kapolsek, saya nih. Di situ pada kaget kan, loh ibu tadi bilangnya nggak ini gini, ibu harus memenuhi kualifikasi bla bla yang panjang gitu. Aku bilang iya, saya akan menjalani semua prosedur, saya nggak mau pakai kewenangan apapun. Dalam hal ini saya adalah Vena Mirinda yang memang benar-benar sayang sama anak ini pada saat apa ya, at the first sight ya gitu. Ya pada saat itu memang aku harus akui, aku harus menjalani sampai 9 bulan kayak orang mengandung dan melahirkan, sampai akhirnya Fania dinyatakan legal menjadi anak 9 bulan. Dan mamanya, mama kandung biologisnya Tidak pernah ada yang mengklaim, karena selama 9 bulan itu kan aku ikuti yang namanya kita sampai ke koran, siapa anak ini, siapa yang kalau mengaku hubungi siapa, nggak ada yang mengklaim sampai detik ini. Jadi memang anak itu secara golongan darah juga mirip-mirip. Aku kan AB ya, si Fania tuh A, mama tuh B. Kemudian kalau aku ini kan orang Bali ya, aku kemarin pulang ke Tabanan, percaya atau nggak percaya, Fania itu mukanya mirip banget sama nenekku. Jadi 4 leluhur, 4 tingkat ya kan. Jadi makanya kenapa Fania itu pada saat aku bawa pulang, kan 10 hari udah boleh pulang, karena berarti ada 2 kilo. Vero sama Atala yang tadinya aku susah ketemu, yang tadinya aku kehilangan respect dari mereka, di saat itu juga Vero bawa koper, waktu itu rumahnya emang belum jadi juga. Atala bawa koper dan tinggal. Jadi itu membayar semua yang menjadi setiap hari aku nangis, aku nggak bisa ketemu, aku sedih banget, kehilangan respect dari anak-anak. Hanya sesimpel ada Fania dikasih Allah, di situ masalahku selesai sampai saat ini. Masya Allah. Jadi Allah bukan memberikan aku laki-laki dalam kehidupanku pada saat itu ya. Aku dikasih anak kecil yang dari situ aku kembali percaya diri. Tadinya aku udah, aduh Mbak I, sudah antara nangis sama ketawa sudah dua titik. Karena kelemahanku adalah anak. Kalau soal cerai aku nggak pernah merasa menyesal. Hanya Tuhan memudahkan jalannya. Tapi kalau anak, aku sayang banget sama Vero. Jadi pada saat itu aku memang ngerasa kayaknya buat apa aku jadi anggota DPR kalau aku sendiri nggak bisa apa namanya dekat sama anak. Karena waktu itu pemberitaan kan memang jelek banget dan aku tuh bingung kan, aku mesti nyalek waktu itu. Dipercaya apa enggak, 2013 itu buat aku tuh suram banget dan Allah menjawab semua doaku tuh sesimpel itu. Nah adanya Fania aku belajar setiap hari dari anak sekecil ini gimana caranya untuk selalu bersyukur, gimana caranya aku percaya diri lagi yang tadi aku udah rasanya kayak udah nggak kuat gitu.
karena aku orangnya memang melo banget gitu. Jadi mama tahu banget kalau soal anak tuh aku jadi orang yang sangat emosional sampai waktu itu wah udah deh, pokoknya aku bersyukur banget di titik ini Fania menemani hari-hariku Mbak Iis. Setiap malam aku tidur dia yang ngusap-ngusap aku Ih, dengan Masya Allah. matanya yang indah, yang cantik. Dia bilang, mama nanti gantian kalau mama udah tua aku yang mandiin mama, aku yang suami. Jadi anaknya tuh so sweet banget. Jadi aku merasa ya Allah, inilah berkah dari doa-doaku menyelesaikan segala permasalahan hidupnya dan menjadi orang yang lebih banyak belajar dari seorang anak kecil yang namanya Fania tentang gimana caranya bersyukur gitu dari Fania. Dari Fania ya. Karena dia nggak pernah ngerasa sedih, anaknya ceria banget, pinter. Dia tiba-tiba bisa bahasa, kan aku kasih ya kalau di iPad itu yang anak-anak program itu, dia bisa bahasa Spanyol, dia bisa bahasa Cina, dia cepet. Orangnya tuh fast learner banget dan alhamdulillah pinter, dan yang tadinya prematur sekarang badannya aduh sekel. Aku puas banget Iya. karena aku urus dia dengan tanganku sendiri. Aku lihat sendiri kamu di YouTube channel kamu, kamu bangga, bahagia, dan bener-bener ngurus seperti bener ibu kandungnya gitu loh. Kita juga kagum ya, saya menani suka ngomongin adik saya, ih berkah banget ya Vena bisa ngambil anak, terus mirip sama dia, terus dia jadi gembira, bahagia, kreatif gitu kan. Itu bener-bener rezeki yang Allah kasih buat kamu, bener deh Ven ya. Dan aku nggak nyangka loh kamu pada saat itu kamu sedown itu gitu. Down banget. Saya nggak nyangka, apalagi lihat sekarang kan anak-anakmu hebat-hebat ya, Feral, Atala bisa mandiri. Justru aku pengen tanya, kamu mendidiknya bagaimana sampai anak kamu tuh akhirnya menemukan karir yang memang cocok buat dia? Apa sih rahasianya gitu? Sebenarnya ini sejak aku memuliakan Fania, bukan hanya aku menjadi orang yang sembuh ya, lahir batin, tapi percaya nggak Mbak, 2 tahun yang lalu Atala itu kecelakaan, mobilnya tuh hancur, cur-cur banget, dan dia satu beset pun nggak luka. Ih, Itu Masya satu Allah. keajaiban Bapak. Kedua, tahun lalu dia mau dibegal sama orang, itu yang namanya apa, linggis atau apa, udah hampir 1 senti di kepala dia, tiba-tiba di belakang dia ada orang naik motor, nahan gitu orang. Ih, Masya Jadi Allah. banyak banget mujizat yang menurut aku sejak aku memuliakan Fania, kayak Feral, rezekinya alhamdulillah. Jadi bukan hanya ke aku imbasnya memuliakan Fania, itu kepada semua anak-anak. Feral sampai sekarang menang awards, dia bisa mandiri. Dengan perceraian ini aku tuh nggak nyangka kalau semua tuh bisa indah sesuai dengan skenario Allah. Mungkin aku tuh dulu orang yang terlalu percaya diri karena nganggap hidup gue tuh udah semua ada. Suami ada, anak ada. Menjadi orang yang terlalu berlebihan mencintai seseorang. Itu yang aku salah. Nah setelah aku bercerai sampai detik ini aku belajar apa sih tiap hari yang dari kesalahan-kesalahan itu yang aku perlu benahi. Tidak boleh mencintai orang berlebihan, even though itu suami. Gitu ya. Karena ternyata Harus bisa berubah. Iya emang bener. Iya. Kita harus mencintai nomor satu Allah dulu. Nomor 2 ya ibu. Ibu. Kebetulan ibuku tuh guardian angelku banget. Ketiga ya anak-anakku. Dan keempat ya pasangan, kalau memang Allah memberikan pasangan. Tapi semua kejadian dari perceraian sampai detik ini aku sendiri, Allah tuh memberikan aku space waktu untuk belajar mengenal siapa diri aku. Karena aku orangnya terlalu sinetron kali ya, terlalu mencintai orang berlebihan, sehingga kalau orang-orang itu diambil, kan kemarin sempat diambil, termasuk anak. Dan ternyata alhamdulillah aku nggak salah jalan. Aku dekat sama mamaku terus, aku terus kembali kepada Allah, termasuk kenapa aku berhijab. Nah itu saya mau tanya tuh, Ya, apa yang menyebabkan Vena berhijab? iya, jadi setelah semuanya selesai, Feral sama Atala kembali respect sama aku. Aku kan akhirnya pandemi ini kan banyak merenung ya Mbak. Terus bikinlah vlog, ketemu lagi sama teman-teman lama, Marini Zumarnis lah salah satu. Nah pernah nih awal Ramadan aku tuh biasalah ya sama Feral agak sedikit beda pendapat. Terus aku lihat, loh kok Feral buka puasa di tempat Marini, kok belum di tempat aku, mungkin dia masih ngambek sama aku. Melo dong aku sebagai seorang ibu, karena sekarang itu prioritasku kalau sama anak tuh udah kayaknya happy, kayak dapat uang
kayak dapat berlian, kayak dapat, pokoknya kalau sama anak tuh saking haus karena sempat pisah kan 3 tahun. Jadi kayaknya kalau sama anak tuh agak seneng gitu. Loh, kok dia udah buka puasa sama Narini, kok sama aku belum? Telepon lah Narini curhat, itu pagi-pagi banget. Kata Narini gini, udahlah Mbak, pokoknya intinya kita nggak bisa merubah anak, even though tuh anak kita sendiri, nggak bisa merubah orang. Yang harus Mbak rubah tuh diri Mbak sendiri. Nah, kok yang kepikir, kok hijab? Jadi aku kepikir, apa hijab ya? Aku belum pakai hijab, itu dia kepikir gitu aja. Habis selesai telepon, aku sholat kan duha. Aku bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang ini aku harus berubah dari hijabku, dari packagingku ya. Soalnya apa, awal sebelum Ramadan itu aku sempat bikin adegan olahraga di sini tuh pakai celana pendek. Masih perutnya kelihatan. Jadi tiba-tiba aku berhijab kan orang pada shock kan, termasuk si Atala yang satu rumah. Mama nih serius mau berhijab? Beneran nih? Iya. Jadi sejak hari itu aku tiba-tiba berhijab dan aku nggak punya ciput, nggak punya hijabnya. Sementara baju seksi aku sayang-sayang di lemari ini dikunciin. Mau nyari hijab nggak ada, say. Teleponlah Narini lagi. Aku nggak punya hijab, aku nggak punya ini. Disuplai sama dia semua. Padahal dia ngajur aku pakai hijab. Dan sejak itu aku kok nyaman dia berhijab. Jadi bukan karena kajian, bukan karena siapa-siapa. Ya udah sesimpel itu aja. Dan aku merasa makin hari makin Mantap. iya, alhamdulillah. Tapi aku parah loh Mbak orangnya. Aku tuh orangnya melo, orangnya tuh agak complicated. Jadi dengan hijabku, dengan kehadiran Fania, dengan semua kesendirianku ini, aku jadi banyak belajar tentang siapa aku. Gitu ya? Jadi aku benar-benar ya bukan karena hijabnya juga, semua itu berproses Mbak. Jadi aku yakin Mbak Iis juga pasti di titik tertentu Mbak Iis akan menemukan inilah saatnya. Karena aku justru kalau dibilangin orang berhijab aku malah nggak pernah mau. Gitu ya? Ya, iya, Amin, 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 insya Allah. Iya bener. Jadi itu panggilan hati. iya, dan nggak ada yang Bener-bener. bisa tahu. Mbak Iis pun nggak akan tahu kapan waktunya. Iya ya. Amin, 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 insya Allah. Ngomong-ngomong nih, Ven, ternyata kamu juga banyak banget di IG aku pertanyaan-pertanyaan ya. Fansnya banyak banget nih. Nih ada pertanyaan dari koleksi kaset jadul. Pertanyaannya, cita-cita waktu kecilnya jadi apa? Iya, jadi Mbak Iis, aku tuh punya papa sama mama tuh yang to be married. Papaku 18, papaku 20, mamaku 17. Papa orang mana sih? Orang Jawa Timur, Surabaya. Oh, mama masih asli ada? Bali. Masih ada dua-duanya. Ih, alhamdulillah. Dan jadi tahu sendiri ya, yang to be married itu pernikahan dini. Jadi aku itu adalah anak yang ngelihat orang tua berantem all the time. All the time, ya Allah. Makanya aku sama adikku kan bedanya 10 tahun. Jadi karena itu berantem, dan aku ngeliat mamaku tuh sampai kerja di salon, mani-pedi orang, sanggul orang. Dari kecil aku terbiasa sama mama didoktrin. Kalau kamu pengen makan enak, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen jadi orang yang apa yang kamu mau bisa kamu beli, kerja. Jadi doktrin itu karena aku lihat susahnya mereka ya. Papa masih kuliah, mama tuh dari orang yang punya tiba-tiba harus jadi pegawai salon. Jadi aku merasa aku harus bikin mamaku tuh bangga. Setiap kali aku pikir aku mau jadi orang yang sukses, aku mau jadi pramugari karena pengen keluar negeri waktu itu. Dan alhamdulillah gak nyangka semua beyond expectation. Ternyata Melebihi ya. Aku bisa jadi putri Indonesia, jadi none dengan segala keterbatasan, dan aku selalu orang yang beruntung Mbak. Karena di saat aku dulu kan sempat di-underestimate sama orang. Casting, udah ngantri nih sampai gitu, coba udah gigi lo jelek banget, kok lo pede banget casting, pulang gitu. Tapi habis itu bulan depannya aku tiba-tiba bisa main catatan si boy tanpa casting. Jadi bener-bener Allah tuh baik banget sama aku. Iya, habis ya? aku di underestimate orang, pasti habis itu aku mendapatkan rezeki yang nggak pernah kukira dari dulu sampai sekarang. Ih, subhanallah. Keren banget. Terus ini dari Herma Corbusier. Wah, kayak Deddy Corbusier nih. Gimana hubungan silaturahmi sama Wilona? Oh, kalau sama Cici ya. Manggilnya Cici. Karena Fania itu kan dari kecil karena Cici Wilona. Oh. Sama mamanya juga baik, alhamdulillah. Jadi aku sama mamanya Wilona, mamaku juga sama mamanya Wilona tuh kita sering banget makan, pergi bareng. Waktu itu kemana-mana ya, ke Bali lah, kemana.
baik banget. Soalnya hubungannya cukup lama ya, berapa tahun ya? Lumayan, hampir 2 tahun ya kalau nggak Hampir salah. 2 tahun ya. Kalau menurut kamu apa sih kriteria untuk jadi mantunya Vena? Aduh, itu pertanyaan ini konstituen anak-anak SMA di Dapil. Kalau aku tanya siapa yang mau jadi DPR, semua pada diam. Siapa yang mau jadi menteri, diam. Terus kalian mau jadi apa? Mantunya Ibu Vena Melinda yang ngopes sama Vero. Jadi intinya sih, kalau aku ya, kita nih jadi ibu-ibu milenial sih kan harus pandai-pandai ya membawa diri. Jadi nggak boleh kepo, nggak boleh terlalu banyak aturan. Jadi aku sama Vero sama Tara cuma bilang yang penting anak itu membahagiakan kamu Ya. dan membuat kamu jauh lebih dekat sama keluarga. Itu aja sih. Kalau masalah cantik itu relatif. Ya. Karena yang paling tahu kan mereka ya. Kalau masalah bibit bebet bobot aku serahkan karena anak sekarang kan pintar-pintar. Iya. Nanti kalau mereka putus, mereka juga cerita sama aku. Betul. Jadi nggak bisa kita yang nggak boleh ini kayak kita zaman dulu nggak boleh. Iya, nggak boleh, bisa. nggak bisa. Dan aku juga begitu sama anak aku. Aku bebaskan Iya. semua pilihanmu. Itulah hidupmu, ya. Yang penting kan anak itu emang bahagia aja. Jadi nggak bisa pilihan kita, Iya. karena anak kita bukan kita. Betul. Jadi kita hanya mensupport dan merestui, ya kan? Mendoakan deh. Mendoakan, ya kan? Oh, nih dari Adelia 15 NWVB. Wilona di mata Tante Vena gimana katanya? Iya kan kayak Mbak Iis malah udah pernah collab kan Iya. sama Wilona. Gimana coba? Mbak? Anaknya baik banget, santun, ya enggak? Terus rendah hati gitu. Kalau terus cantik, bener-bener cantik ya. Nggak tahu deh. Kalau menurut aku sih, malah aku bilang gini. Kalau aku manggil dia kan Natasha karena belum tahu sebenarnya baby siapa Willow ya dia kalau dipanggil di itunya. Kamu cantik, Feral ganteng, apalagi ya gitu kan. Ya nggak tahu deh tante gimana nanti aja, kita nggak musuhan kok gitu dia bilang. Terus semua hanya Tuhan yang tahu kan, ya kita jalanin aja gitu. Sekarang kita lagi berpisah, ya nggak tahu ke depannya gimana gitu. Dia bilang ya bagus, nggak usah musuhan ya. Aku bilang oh Jawabannya enggak, wise ya untuk anak umur segitu ya. iya. Dia bilang begitu. Menurut kamu gimana? Iya, sekali lagi kalau aku melihat Vero, Natala namanya mereka itu kan pekerja seni. Pekerja seni ini kadang-kadang juga ya mereka punya target, Betul. target nikah. Kayak Vero ini sampai mobil udah ada mobil keluarga, mobil sport, mobil Ya sendiri, ampun. mobil operasional. Feral umurnya berapa sih? 24. Oh, duh, masih Tahun kalau 25. laki segitu masih muda, ya enggak? Jadi Iya, hebat dia punya banget. target. Kayak Atala juga. Mobil sekarang ada mobil keluarga. Nanti mama nggak usah nyetir sendiri, aku yang supply katanya gitu. Jadi aku hanya bisa di detik ini jadi ibu yang selalu kenceng di doa, bener. Karena kita nggak pernah tahu mereka nanti married sama siapa. Malah mereka yang bilang gini, mama aja dulu gaul, jangan ngerkep di rumah. Kapan ketemu jodohnya? Soalnya ganggu katanya gitu. Soalnya kan kadang-kadang Atala kalau pacaran, adek ajak mama dong, mama kan bete nih di rumah mukanya. Jadi dia bawalah kita berempat pacaran banget. Tapi dia sudah bete gitu. Mama ayo dong cari jodoh gitu ya. Ngapain di rumah mulu? Kapan ketemu jodohnya gitu? Oke. Udah denger sendiri kan ya, Wilona di matanya Vena. Jadi menurut baik ya kan. Cuman kan semua bergantung sama yang menjalankan, ya kan? Ini kayaknya pada baperan ya, nggak bisa move on ya. Ember, ini tanyakan dong. Ini dari Mawarsai 99, tanyakan dong Tante tentang hubungan Wilfer. Itu lagi. Tadi udah dijawab ya. Ini aduh ada lagi. Sani Sanot 6. Sambil ini apa sih VC kakak Willow dong. Voice call. My Voice call. Katanya kakak Willow-nya lagi pilates. Jadi nggak bisa ditelepon, nggak video call ya. Dari Vera Siweye. Bagaimana hubungan dengan mantan suami? Aduh sorry ya. Aku aja nggak berani nanya. Iya, jadi aku kan udah hampir 8 tahun ya Mbak Iis. 8 tahun ya. Saya
lebih lama lagi, Ya, 9 beda tahun. setahun Ya. kayaknya kita ya. Satu angkatan. Satu angkatan. Boleh juga kita nanti merit bareng kayaknya. Amin, amin. Amin. Lucu. Jadi kalau aku gini Mbak Iis, aku tuh orangnya sebetulnya udah fine-fine aja, udah nggak ada masalah karena udah clear. Iya. Cuma Dan dia udah menikah. menikah dan berapa kali aku juga Punya anak nggak sih sama ini? Punya anak? Ada, Berapa? Satu. Oh, lucu. cowok. Oh. Ya, lebih Dan kecil dan daripada Hania. bawa anak istrinya? Enggak. Enggak. Oh, ya. Jadi punya anak mereka satu dan aku tuh selalu berusaha untuk say hello juga sama si Sarni, namanya kan Sarni. heeh. Jadi kayak waktu itu Lebaran aku kasih ucapan, terus kayak waktu dia melahirkan aku juga kirim buah waktu itu. Jadi aku berusaha untuk aku yang duluan deh. Gitu. Heeh. Tapi ya nggak tahu. Tapi yang jelas dari aku nggak ada masalah. Tinggal aku selalu bilang sama Vero sama Atala, kadang-kadang kan mereka kalau mau liburan ke luar negeri kadang mereka harus kayak bingung gitu loh mau ngajak siapa. Aku bilang nggak apa-apa mama, oke kok meskipun mama single fighter, mama mau kok gabung jadi kita one family gitu loh. Jadi semua ikut. Iya, Aduh keren banget. Cuma belum sih karena pandemi juga kali ya. Pernah nggak makan rame-rame? Belum ya. Saya udah pernah. Oh udah. Saya. Oh. Jadi ayahnya anak-anak beserta pasangannya membawa anaknya masing-masing. Dia nggak punya keturunan lagi dari istri yang ini, cuman istrinya kan bawa anak. Jadi gabung sama anak saya. Aduh, rasanya Senang happy gitu. Akhirnya kita menemukan kedamaian karena percuma juga buat apa sih musuhan gitu. Akhirnya kita makan rame-rame, ketawa-ketawa, bercanda. Rasanya big family gitu. Dan anak pasti seneng ya. Iya, Gitu. itu yang belum kesampaian. Ya, Mudah-mudahan tahun ya. ini deh. Amin, amin, amin. Apalagi nih ya? Apalagi nih? Tante Vena waktu hamil Ferel ngidam apa? Ini dari Fania Melia. Oh, Fania Melia. Tante Vena waktu hamil Ferel ngidam apa? Kok anaknya cakep banget? Iya ya, aku juga pengen tanya loh. Iya, jadi aku waktu hamil Vero masih syuting Sangrila. Saking ya tahu sendiri ya, namanya ngidam kambing ya. Kambing itu kan berdarah panas. Terus saya menjadi emosional. Jadi waktu itu inget banget gue disuruh syuting kan namanya hamil muda, masih muda. Yang ada kan tidak stabil ya emosi. Terus clash lah waktu itu sama sutradara. Clash sama sutradara yang tadinya ngidam kambing segala macam ribut. Akhirnya aku pikir-pikir wah ini daripada menghambat, mendingnya aku ini aja deh break dan akhirnya digantikan oleh Tanah. Ya itu tadi kambing, sate kambing, nasi goreng kambing, gulai kambing. Semua kambing ya? Sama semua orang. Oh ya Allah. Ya itulah akhirnya hasil si Vero. Tapi kalau Vero putih itu gara-gara begitu lahir mandinya air mineral. Nah itulah kesalahan. Masa sih? Ih terlalu ini heboh. Terlalu steril. Terlalu steril. Masya Allah, pantas putih pisan. Putih banget. Ya terus gitu. Kalau jatuh sedikit langsung apa tuh EEG. Kayaknya sama deh dokter anaknya ya. Di Pondok Indah? Pondok Indah. Iya, ya ampun. Satu dokter anak kita ya. Itulah pokoknya overprotective. Dan hasilnya alhamdulillah, mudah-mudahan ya dia juga ini ya kedepannya makin sukses, sehat, menemukan pasangannya ya yang jodoh sejatinya. Amin, 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 amin. Jadi pokoknya nih Iis Sugiarto harus aku ajarin salsa. Kita yang basic ya. Iya, yang basic aja. Oke. Biarin aku ya tetap sehat. Itu kan bergerak terus kan. Oh iya, jadi salsa itu for your information guys, 400 sampai 500 kalori. Itu kalau kita memang benar-benar yang couple, karena couple itu cewek lebih capek karena dia kan lower body-nya kan gerak terus kan dari perut ke bawah gitu. Tapi kalau kita nanti line dance itu lebih ke fun aja. Karena kan nggak terlalu capek. Tapi kalau jadi ceweknya kan diputer, belum yang nanti akrobatik. Aduh. Dulu aku sampai kayak gitu. Gitu ya? Sampai waktu itu kan aku pernah jadi salsa entertainer. Yang ada wig copot say. Karena terlalu heboh dan gerakannya akrobatik, keinjak lah sama si penari cowoknya. Buruk tetep set, lempar wignya tetep salsa. Aduh. Jadi benar-benar yang Kebayang deh pede banget. Waduh, tapi
akhirnya resign dini gara-gara ke DPR. Oh. Akhirnya langsung set, gendut deh langsung. Ah. Tadinya six pack, salsa tuh bisa bikin badan kita benar-benar kering ya. Karena Gitu kan ya. aku untuk perform aja 1 jam, tapi latihannya sehari-hari 2 jam karena kan bikin koreo segala macam. Kan aku benar-benar sampai bikin koreo. Dan kamu diet nggak sih? Ya boro-boro diet karena kan salsanya udah kita habis kan 400-500 kalori per jam. Jadi ya itu otomatis akan menjadi slim. Dan kamu pernah punya ini kan? Ya, Studio. senam waktu itu. Dan Family laku Linda, studio. banget. Alhamdulillah. di Ngantri, Bintaro, ngantri ya. kan aku lihat. Ih gila, sampai mobil. Iya kan sempet. Tapi waktu itu kan belum ada saingan ya. Heeh. Tapi begitu aku resign gara-gara di politik ya akhirnya sekarang banyak banget kan license gym gitu. Akhirnya aku nggak buka lagi. Nggak buka Tapi lagi. Sekarang, Sekarang salsa dulu dong. oke, sekarang kita salsa ya. Yuk. Aduh takut. Dari awal ya. Ya. Ayo Mbak Iis. Jadi kalau kita salsa, perutnya tahan. Perutnya tahan. Iya, kita mulai ya. Belakang. Forward and back. Iya bagus. Senyum dong Mbak Iis. Asik. And side. Ternyata begitu. 1, 2. Perutnya tahan. Iya. Asik. Ulang lagi ya. Go. Cross. Ke belakang. Cross. Cross. Bagus terus. Cross. 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 Iya. Oke. Iya. Go. Apa tuh? Terus. Go. Perutnya tahan. Perut tahan. Iya. Sekarang kiri. Terus perutnya tahan. Iya. Oke, and back. Cha cha cha. Iya, 1. Cha cha cha. Aduh Vena. Oke. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Shake. Jadi boleh dimatiin. Aduh. Ternyata gitu aja capek loh guys. Aduh. Tapi seru loh. Ini gimana kalau 1 jam ya? 400 Kita belum 5 kalori. menit tadi. Tapi yang jelas nih buat ibu-ibu yang di rumah, yang paling penting kalau kita mau melakukan salsa nggak boleh makan. Jadi gitu. harus 1 jam kosong. Habis itu baru boleh makan. Baru boleh makan 1 jam sesudah salsa. Karena nanti kita ikutin lagi acara yang lanjutkan. Aduh, padahal saya suka treadmill loh. Tapi ini ternyata capek. Iya, gitu. karena kan ini kan seperti blender. Pantesan ini kita jadi Putar, kecil iya. ya. Akhirnya lemaknya jadi nggak ada. Terus, ca-ca-ca, putar. Ca-ca-ca. Oke, yang tadi side, kiri, Kiri, ca-ca-ca, kanan. kanan, Ca-ca-ca, kiri. Ca-ca-ca, kanan. Cepat ya. 5. Ta-ta-ta, pap. Ta-ta-ta, pap. Ta-ta-ta, pap. Ta-pa-pa, pap. Yang cross. 1. ke belakang. Ca-ca-ca. Ca-ca-ca. Ca-ca-ca udah lancar. Caca-caca. Iya, cepatnya. Hap. Perut tahan. Iya, kalau perutnya tahan, dia akan lebih kuat. Iya. Oke. Nah, kalau yang tadi 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. Loncat. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kalau kita pakai high heels kan berasa banget. Harus seimbang. Jadi kalau nggak ngecuklek. Iya ya. Terus heelsnya kan juga khusus Lumayan buat 7 dancer. cm minimal. Jadi kalau kita salsa makanya bawah sepatunya tuh kayak karpet. Harus ketemu sama kayu supaya sliding. Dulu tuh aku sampai yang
masuk kolong sambil nyanyi. Wah dulu gila deh tenaganya. Makanya Kamu sampai diajarin siapa pertama kali? Hah? aku belajar sama orang Kuba. Tapi aku kan LA style ya. Jadi ada Cuban style, ada LA style, dan aku memilih LA karena waktu itu kan aku ngefans sama Jennifer Lopez. Tapi nggak jadi J-Lo, jadi Hello sekarang ya. Karena dia gila sih, nyanyi sambil nari itu bener-bener butuh apa namanya endurance yang bagus ya gitu. Ya. Aduh happy people, banyak sekali cerita yang bermanfaat buat kita ikuti. Jangan lupa ikuti terus YouTube channel saya, Izugianto New. Subscribe, like, comment, and share. Bye. Bye.